Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, serta tak lupa salam sehat selalu anak-anakku. Tetap menjaga protokol kesehatan. Kali ini Pak Guru akan memberikan materi pelajaran IPS tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1 masyarakat peduli lingkungan. Kompetensi dasar 3.4 memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Ini ada kaitannya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio, dari bahasa Yunani, yang berarti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Maksudnya, pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda selama 350 tahun hingga zaman penjajahan Jepang selama 3,5 tahun. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpatik rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini diwujudkan dengan pembentukan PPKI, Dokuritsu Hiinkai, dan BPUPKI atau Dokuritsu Zombijyo. Perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu sebagai tanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sultan Syahrir adalah golongan muda yang pertama kali mendengar atas kekalahan Jepang dari sekutu. Beliau mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu sidang PPKI untuk menghindari pertumpahan. Golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk melindunginya dari pengaruh Jepang. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Muhammad Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas usulan Soekarni. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi sudah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia, dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Lihatlah anak-anak, naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. Kemudian yang sebelahnya, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian dibaca teks proklamasi ini oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Setelah selesai pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih dilaksanakan oleh Suhud dan Latif Indraningrat. Upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Saat ini tugas bangsa Indonesia adalah mengisi kemerdekaan untuk meraih
kehidupan sejahtera. Mengisi kemerdekaan dilakukan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang sosial. Mengisi kemerdekaan dalam bidang sosial bertujuan untuk memperoleh hubungan antar masyarakat. Bangsa Indonesia harus senantiasa mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diraih karena adanya persatuan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjuangan meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak memandang adanya perbedaan, baik agama, suku, maupun status sosial. Seluruh rakyat Indonesia bersatu demi mewujudkan tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan dapat diraih, persatuan tersebut dapat terus dijaga dengan menerapkan berbagai perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan. Perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan diantaranya: 1. Menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Saling menghormati dan menghargai antar sesama. Mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial. Bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budayanya. Menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah dan di masyarakat. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita yang mulia. Sekian materi yang Pak Guru sampaikan. Semoga anak-anak di rumah dapat menyimak dengan seksama. Kemudian jangan lupa tugas dikerjakan dengan rasa semangat dan tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.